biaya luaran prototipe tahun 2023. Program bantuan biaya luaran prototipe merupakan salah satu program Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu dengan memfasilitasi prototipe hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi untuk dapat diterapkan di masyarakat. Sebelum itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti rangkaian acara launching dan sosialisasi program bantuan biaya luaran prototipe tahun 2023 pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Puja Nur Wahyudi yang akan memandu acara kita pada hari ini. Adapun rangkaian acara pada kegiatan hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, Recording in progress. Sambutan sekaligus arahan dari Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, paparan materi panduan program bantuan biaya luaran prototipe tahun 2023, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk dalam posisi tegak. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus arahan dari Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Lutfi Ilham Ramdhani selaku Koordinator Pengabdian kepada Masyarakat. Kepada Pak Lutfi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi, yang saya hormati Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 hingga 16, yang saya hormati Ketua LP, LPM, atau LPPM Perguruan Tinggi, yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, serta yang saya hormati tentunya para narasumber sosialisasi pada siang hari ini, Prof. Trio Adiono, Prof. Irzaman, dan Bapak Dr. Surya Sumpeno. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat hadir bersama pada siang hari ini dalam acara launching dan sosialisasi program bantuan biaya luaran prototipe tahun 2023. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, saya Lutfi Ilham Ramdhani selaku Koordinator Substansi Pengabdian kepada Masyarakat DRTPM
Perkenankan saya mewakili Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Prof. Insuep, pada kesempatan siang yang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Direktorat Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan Permendikbud nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kemdikbudristek mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang riset teknologi dan pengabdian kepada masyarakat pada pendidikan tinggi akademik dan profesi yang berasal dari pendidikan akademik. Program-program DRTPM dari mulai program hibah, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang insya Allah setelah acara launching dan sosialisasi ini akan kami umumkan di laman BIMA untuk penerima pendanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Silakan Bapak Ibu pengusul dapat mengecek nanti untuk pengumumannya melalui laman BIMA. Dan untuk program-program DRTPM mulai peningkatan kualitas publikasi, baik artikel maupun jurnal ilmiah, serta luaran berupa kekayaan intelektual, merupakan program-program agar pendidikan tinggi memiliki output dan outcomes yang memiliki relevansi dan keterkaitan terhadap kebutuhan masyarakat dan bangsa. Dirjen Dikbudristek menyadari pentingnya peran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi, serta terus berupaya memperbaiki mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dan berkomitmen dalam pengembangan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang menghasilkan inovasi yang menguntungkan bagi berbagai pemangku kepentingan. Dirjen Dikbudristek melalui DRTPM menghadirkan program bantuan biaya luaran prototipe yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas penelitian yang memiliki kebutuhan dan dunia usaha, dunia industri. Karya inovasi dari perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi bagi pergerakan roda perekonomian dan industri di Indonesia dengan terus dihasilkannya ide-ide inovatif dari para akademisi dan sehingga dapat menjadi prospek besar bagi terus bergeraknya perekonomian berbasis iptek. Tidak hanya membangun sektor perekonomian, karya inovasi juga mampu meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional. Produk yang dihasilkan mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebagai penutup, kami di Dirjen Dikbudristek tentunya mendukung segala upaya dalam meningkatkan kualitas penelitian di perguruan tinggi melalui pengembangan karya inovasi yang memiliki nilai guna dan manfaat bagi masyarakat luas. Akhir kata, kami sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah hadir pada launching dan sosialisasi program bantuan biaya luaran prototipe pada siang hari ini, dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan di dalam pembukaan ini. Perkenankan saya mewakili Direktur Riset Teknologi Masyarakat, Prof. Malah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Silakan Mbak Fufu. Baik, terima kasih kepada Pak Lutfi yang telah menyampaikan sambutan sekaligus arahan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi panduan program bantuan biaya luaran prototipe tahun 2023 yang akan disampaikan oleh tim pakar kita pada hari ini, yaitu Bapak Trio Adiono, Bapak Surya Sumpeno, dan juga Bapak Irzaman. Kepada tim pakar kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya bisa didengar dengan baik ya? Bisa Bapak. Ya, yang saya hormati Pak Lutfi Ilham yang mewakili Direktur DRTPM dan rekan-rekan tim pakar yaitu Pak Surya dan Pak Irzab. Ya, hari ini kami akan memaparkan
hal-hal yang terkait dengan teknis program ini. Baik, akan saya sampaikan PowerPoint-nya. Ya, program ini berjudul program bantuan luaran prototipe, ya, dan seperti telah dijelaskan tadi oleh Pak Lutfi, program ini bertujuan untuk ya adanya ide-ide inovatif daripada akademisi yang memiliki prospek besar. Ini kita harapkan bisa didukung dengan program ini. Dan di sini merupakan salah satu kebijakan dari DRTPM. Jadi DRTPM selain memberikan kebijakan terkait dengan penelitian dan pengadaan kepada masyarakat, juga melaksanakan penelitian tersebut dan pengabdian masyarakat, dan terakhir adalah memfasilitasi prototipe hasil penelitian dan pengembangan perguruan tinggi untuk dapat diterapkan di masyarakat. Adapun tujuan dan karya inovasi, ya, yang memiliki nilai guna dan manfaat bagi masyarakat luas, ya, kemudian menguatkan kualitas penelitian di perguruan tinggi, ya, yang bersifat progresif, efisien, dan siap menghadapi tantangan global. Dan ketiga, tentunya juga untuk meningkatkan kualitas keunggulan riset, ya. Dan yang keempat adalah untuk mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas, ya, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan juga dunia industri, ya. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan kualitas penelitian, terutama penelitian yang terkait isu-isu strategis di perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik seluruh Indonesia. Nah, ini adalah di buku petunjuk, ya, mungkin bisa juga nanti dipelajari, ya, ini secara global seperti ini. Jadi ketentuan umum dari program ini adalah pertama, kegiatan ini bersifat monotahun, jadi hanya 1 tahun, dan ini karena kita mulai sudah di bulan Juni ini, ya, maka pelaksanaannya nanti maksimal adalah 6 bulan. Ya. Kemudian yang kedua, usulan dana ke DRTPM-nya maksimalnya adalah 75 juta. Ini sudah lebih besar dari tahun sebelumnya. Ya. Kemudian usulan dilakukan melalui laman BIMA, ya, dan harus mendapat persetujuan dari pimpinan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seperti LPPM atau LPM. Ini tergantung dari bentuk lembaga di universitas bapak masing-masing, bapak ibu masing-masing, ya. Dan di tempat bapak ibu sebagai dosen tetap, ya. Kemudian yang keempat, setiap dosen dapat mengusulkan 1 usulan, ya, sebagai ketua dan 1 sebagai anggota, ya. Namun yang kelima, setiap dosen yang telah menjadi ketua, ya, pada program DRTPM lainnya, ya, ada penelitian lainnya, ya, tidak akan ditetapkan menjadi penerima pendanaan. Jadi tidak bisa lebih dari 1, ya. Kemudian yang keenam, prototipe yang diusulkan merupakan hasil penelitian sebelumnya. Jadi bukan penelitian yang baru dimulai gitu. Jadi kita tidak mendanai penelitian yang from the scratch gitu, ya, dari nol. Jadi sebelumnya sudah ada penelitian sebelumnya, dibuktikan nanti dengan hasil-hasil sebelumnya. Ya, kemudian TKT daripada riset sebelumnya itu sudah mencapai TKT 3, ya, dan memiliki potensi untuk penggunaan. Kemudian yang ketujuh, program bantuan prototipe ini ditargetkan, ya, untuk siap uji laboratorium, ya, atau uji lapangan, atau siap produksi massal. Atau dalam bentuk TKT itu adalah dari 4 sampai 9, ya, tentu akan ada peningkatan TKT. Minimal peningkatannya dari 3 ke 4, ya. Tapi yang diharapkan tentu sampai produksi massal yaitu 9. Kemudian penyusunan anggaran bantuan hanya dapat digunakan untuk membiayai pengujian prototipe. Jadi artinya kita tidak membiayai hal-hal lainnya, jadi memang dananya tidak terlalu besar. Sehingga kita fokus hanya di prototipe saja, ya.
untuk peningkatan kesiapan kesiap terapan teknologi atau TKT. Kemudian LPPM ya, atau sebutan lain di lembaga Bapak Ibu sekalian, melakukan monitoring internal. Jadi mungkin tidak ada dari secara langsung ya. Jadi LPPM-nya diharapkan melakukan monitoring internal ya atas kegiatan program ini ya, mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku. Kemudian hasil monefnya ini dilaporkan kepada DRTPM ya. Kemudian sama seperti penelitian lainnya, jadi dibutuhkan juga untuk membuat catatan harian ya. Dan catatan ini diisikan ke laman 5 ya, sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan kegiatan. Ya, ini sebenarnya sudah umum ya. Kemudian yang 11, pertanggungjawaban Anda mengacu kepada standar yang dimasukkan ya, SPM. Ya, ini sudah standarnya ya, seperti penelitian lainnya. Tahun anggaran yang berlaku, jadi gunakan yang berlaku di tahun ini. Kemudian yang 12, ketua pengusul wajib bertindak sebagai penulis korespondensi ya, dalam semua luaran program dan tipe ya. Jadi kalau kita menulis jurnal ya, ketua pengusulnya diwajibkan menjadi penulis korespondensi ya. Kemudian di publikasi tersebut ya, wajib menyebutkan sumber dananya ya, misalnya jurnal di acknowledgement-nya menyebutkan bahwa ini dinaik oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, maupun di media promosi lainnya ya, seperti di video, poster ya, dicantumkan ya sumber pendanaan prototipe ini. Kemudian yang ke-14, program prototipe mendukung program Merdeka Belajar ya, dan kampus Pusdika ya. Artinya semacam memberikan mahasiswa dan ikut lainnya ya, dengan catatan pelaksanaannya itu menyesuaikan dengan buku panduan Merdeka Belajar dari Pusdika yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Ya. Berikut adalah persyaratan umum ya. Persyaratan umum usul senat ya. Pertama ini terdiri dari maksimal 3 orang berdasarkan proposal, 1 ketua dan maksimal orang anggota ya. Kemudian tim yang berasal dari bantuan yang dalam status pembinaan pada DDD ya. Kemudian di sini kita mendukung program dari Merdeka Belajar, jadi kita juga menyampaikan mahasiswa minimal 2 orang dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua khusus yang terdaftar pada Kalkulan Data Pendidikan Tinggi DDD ya. Kemudian pengembangannya juga di wilayah Republik Indonesia tidak dilakukan ini ya, otoritas lainnya. Inovasi yang diajukan tidak sedang mendapat pendanaan untuk pengembangan yang sama dengan manapun, jadi tidak berbanding ya. Baik, itu adalah persyaratan umum. Selanjutnya kita masuk kepada persyaratan ketua pengusul ya. Untuk ketua pengusul merupakan dosen tetap perguruan tinggi di bawah naungan Ditjen Dikti-Ristek ya, yang memiliki NIDN ya, atau nomor induk dosen khusus NIDK, dan bukan sebagai ASN di kementerian lembaga lain serta tidak sedang dalam status gagal belajar ya. Kemudian memiliki sintas overall-nya itu minimal 150, tidak terlalu tinggi sebenarnya untuk bidang saintek. Kemudian 50 untuk sosial humaniora dan seni ya. Jadi yang saintek lebih tinggi. Kemudian yang ketiga memiliki rekam jejak publikasi paling sedikit 2 artikel di jurnal internasional terindeks pada badan data internasional berprestasi. Jadi memiliki 2 paling sedikit 2
atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 di SITA, ya, sebagai penulis pertama atau corresponding author, atau memiliki paten, ya, paten sederhana minimal terdaftar, atau KI lainnya bersertifikat yang terkait dengan substansi usulan penelitian, tetapi bukan berupa hak cipta dari artikel, laporan, skripsi, tesis, disertasi, penemuan, atau dokumen sejenisnya. Kemudian untuk ketua pengusul juga jabatan fungsional akademiknya minimal lektor. Kemudian yang kelima, ketua pengusul yang memiliki tanggungan luaran wajib pada program pendanaan DRTPM tidak dapat mengajukan usul program bantuan prototipe, ya. Jadi kalau masih memiliki tanggungan luaran wajib lainnya. Kemudian selanjutnya persyaratan untuk anggota pengusul, ya. Jadi anggotanya minimal 1 atau maksimal 2, ya. Jadi bisa 1 ataupun maksimal 2 orang dengan ketentuan minimal 1 orang dosen tetap berasal dari perguruan tinggi yang sama dengan ketua pengusul serta tidak sedang dalam status tugas belajar. Kemudian yang kedua, peneliti perkasa non-dosen yang memiliki nomor identitas NIK atau paspor yang diberikan peran sebagai anggota kedua. Baik, itu persyaratan tadi umum, ketua peneliti dan anggota. Kemudian sekarang adalah keluaran wajibnya, ya. Wajib yang pertama yaitu bukti target peningkatan TKT. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tadi TKT 3 minimal 4 gitu, ya. Kalau 4 nanti minimal 5 minimal 6, seperti itu selanjutnya, ya. Kemudian bukti uji laboratorium yang berupa dokumen pengujian yang minimal mencakup uji fungsional dan uji kinerja sesuai dengan ketentuan berikut, ya. Pertama A, bukti uji laboratorium, ya, untuk saintek, atau uji publik untuk yang soshum dan seni untuk TKT target 4. Ini kalau kita target 4, ya. Kalau untuk target 5 yaitu dalam bentuk uji validasi di lingkungan yang relevan. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mendalami TKT ini mirip dengan batasan-batasan TKT. Kemudian yang C, kalau targetnya adalah 6, berarti melampirkan bukti penerapan di lingkungan yang relevan. Kemudian yang D, apabila targetnya 7, ya, berarti bukti penerapan di lingkungan operasional. Kemudian kalau targetnya 8, berarti bentuknya adalah sertifikat di lembaga terakreditasi. Dan yang terakhir 9 dalam bentuk izin edar, ya. Nah, itu untuk bukti peningkatan TKT. Yang kedua, yaitu adalah dokumen desain atau blueprintnya. Nah, ini tergantung daripada bentuk produk prototipe Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau di elektronik mungkin bisa dalam bentuk drawing daripada PCB-nya, gitu ya. Kalau di mekanik bisa gambar tekniknya, ya, itu dilampirkan. Kemudian yang ketiga, video proses pengembangan dan hasil prototipe. Jadi tidak hanya bentuk prototipe akhirnya, tapi proses pengembangannya juga didokumentasikan dalam bentuk video yang diupload ke YouTube lembaga, jadi resmi. Ya. Kemudian yang terakhir, poster prototipe, ya. Nanti sesuai dengan di lampiran 2 ketentuan luaran poster. Nah, pengusulan dilakukan dengan BIMA, ya, sama dengan penelitian-penelitian lainnya dari DRTPM dengan alamat bima.kemendikbud.go.id. Kemudian ini tahapan pengusulan, ya, mirip dengan penelitian-penelitian lainnya juga, yang mulai hari ini adalah pengumuman, kemudian nanti unggah proposal di BIMA, kemudian lembaga melakukan persetujuan, ya, dalam ini LPPM atau sejenisnya. Kemudian di dalam akan dilakukan seleksi administrasi. Setelah lolos masuk ke seleksi substansi,
dan kemudian penetapan pemenang. Setelah penetapan pemenang akan dilakukan kontrak. Setelah kontrak akan dilakukan pelaksanaan, dalam hal ini tadi 6 bulan, ya. Kemudian laporan kemajuan, kemudian dilakukan monef internal oleh institusi yang hasilnya diupload, kemudian juga ada monef eksternal. Kemudian baru dilakukan laporan akhir, kemudian dilakukan evaluasi capaian kinerja, selesai. Ya. Baik, ini alamat panduan. Ya. Untuk selanjutnya, saya rasa akan dilanjutkan oleh Pak Surya Sumpeno. Ya, silakan. Terima kasih Prof. Tria, Pak Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Saya langsung melanjutkan apa tadi yang sudah dikemukakan di halaman berikutnya. Saya izin share screen. Dan tampak ya. Baik. Kita tiba di ketentuan penggunaan anggaran yang mengacu pada PMK nomor 83 PMK 02 2022 tentang SBM tahun anggaran 2023 dan kebijakan dari DRTPN. Kemudian dalam salah satu usulan itu ada RAB ya, rencana anggaran biaya dan laporan pertanggungjawaban yang disesuaikan dengan bukti pengeluaran yang sah. Dalam penyusunan RAB harus dibuat secara cukup rinci, dan di dalamnya, di dalam keterangannya, di dalam kegiatannya itu mencerminkan pembaruan prototipe ke arah sama sesuai dengan program ini ya, jadi pengembangan prototipe. Komponen-komponennya terdiri dari biaya bahan ya, yang maksimal sejumlah 20%. Bahan ini yang dimaksud adalah bahan baku atau subkomponen dari prototipe yang dikembangkan. Bila satuan berbentuk paket akan diminta diberikan rinciannya. Penggunaan biaya bahan ini tidak diperkenankan untuk belanja modal seperti membeli laptop, printer, dan lain-lain, tidak diperkenankan. Dan apabila sudah dibeli akan menjadi barang milik negara dan harus dilabeli sesuai dengan pemberi dananya. Kemudian B, yaitu komponen biaya pengumpulan data, maksimal terdiri sejumlah 19%, terdiri dari atas subkomponen berupa honorarium untuk pembantu lapangan dengan masa kerja maksimal 20 hari dalam 1 bulan. Lalu bila ada petugas survei, kemudian kegiatan surveinya itu sendiri ya. Jadi kalau tadi petugas surveinya adalah honornya, lalu kegiatan surveinya itu sendiri, kemudian ada biaya perjalanan dinas, misalnya nanti untuk monef dan sebagainya, lalu biaya konsumsi rapat koordinasi. Kemudian yang C, komponen biaya sewa peralatan maksimal sejumlah 30%. Jadi peralatannya disewa ya. Komponen yang dialokasikan untuk apa? Untuk memenuhi standar dalam nanti progres pengujian produk prototipe. Memenuhi compliance-nya, memenuhi sehingga diperlukan penyewaan alat. Lalu biaya uji sejumlah minimal 30% ya. Bukti uji di dalamnya ada bukti uji laboratorium bersertifikasi dalam laporannya, bukti uji di lapangan, sertifikasi di lembaga akreditasi ataupun izin edar. Jadi nanti di dalam monef internal maupun eksternal perlu dilampirkan bukti-bukti tersebut bila sudah diperoleh gitu ya. Itu yang dipakai untuk mempertanggungjawabkan biaya uji. Kemudian komponen biaya lainnya sejumlah 5%. Seperti misalnya pemantauan
mungkin pembuatan video dan sebagainya apabila ada biaya yang diperlukan, itu bisa dimasukkan ke dalam ini. Luaran video yang dimaksud, jadi yang diharapkan tidak hanya prototype produk, tetapi juga ada video yang menunjukkan pengembangan atau prototype dari produk ini sendiri ya. Ada judul proposal dan nama program, kemudian logo Kemendikbudristek, lalu logo perguruan tinggi pengusul, kemudian nama tim, ketua dan anggota disertai NIDK, NIDN dan NIDK kalau ada, kemudian bila dilampirkan, kemudian tahun pelaksanaan. Pembuatan dokumentasi melalui video dengan jenis penayangan model dokumenter. Maksimal durasinya 5 menit, tidak usah terlalu panjang ya. Video merupakan video pendek, bukan kumpulan foto atau PowerPoint. Seluruh konten dalam video merupakan hasil karya dari tim pengusul. Silakan dibuat, nanti kalau sudah diterima ya. Video dibuat dengan kreativitas, supaya tidak membosankan barangkali, menarik perhatian gitu. Informatif, namun tetap memperhatikan aspek hak cipta. Ya. Jadi misalnya untuk musik latar belakang, kemudian ada beberapa tayangan-tayangan yang mungkin digambar ya, itu perlu diperhatikan dalam membuatnya itu. Video tidak mengandung unsur keberpihakan politik, iklan maupun menyinggung SARA. Terus supaya bisa dinikmati dengan baik oleh penontonnya, mendukung format MP4, MP4 atau sebangsanya, QuickTime Move boleh, FLV boleh dengan resolusi minimal 1080p pixel ya, ini resolusi standar untuk Full HD dengan aspek rasio video landscape, jadi yang mendatar untuk ditayangkan di layar monitor. Film menggunakan subtitle bahasa Indonesia, menggunakan running text dan voice over. Video menampilkan proses pengembangan dan hasil prototype. Video dibuat harus menggambarkan hasil kegiatan secara keseluruhan hingga saat terakhirnya. Jadi yang seperti apa sehingga dapat didapat hasil yang disebut sebagai produk atau prototype itu. Video ini bisa diunggah di laman YouTube masing-masing lembaga atau masing-masing institusi ya. Jadi kalau Bapak Ibu berasal dari perguruan tinggi A begitu, silakan dimuat di situ. Untuk ditayangkan bisa dilihat oleh orang banyak begitu. Lalu di dalamnya ada credit title dan ucapan terima kasih, acknowledgement kepada DRTPM. Kemudian video pelaksana menyerahkan keseluruhan video kepada DRTPM. Nanti Kemendikbudristek DRTPM akan mempublikasi lebih luas dengan mencantumkan keseluruhan isi atau sebagian isi video untuk kepentingan DRTPM Kemendikbudristek. Kemudian selain video ada yang berupa poster. Posternya dengan format JPEG ukuran 160 cm dengan resolusi minimal 300 dpi, jenis warnanya full color RGB, orientasi portrait sebagai layaknya sebuah poster. Poster merupakan poster ilmiah dan harus mencantumkan logo Kemendikbudristek dan logo perguruan tinggi yang dari Bapak Ibu sekalian. Poster original tidak bukan merupakan plagiasi, menggambarkan hasil pengembangan prototipe. Hasil karya sendiri ya. Kemudian poster memuat judul, tim pelaksana, instansi memberi dana, resume kegiatan, ikhtisar, proses pengembangan dan hasil prototipe.
Ini saya sudah ya? Sudah 23, 22, 21 ya? Mungkin Pak Izamun ya? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, izin Prof. Vivi, Prof. Trio, Prof. Surya untuk melanjutkan pembahasan luaran prototip ini. Baik, Bapak Ibu peneliti semua, jadi kami melanjutkan lagi. Ya. Nah, untuk tahapan-tahapan selanjutnya masalah kompilasi identitas pengusul, ya. Nah, ini nanti tentunya Bapak Ibu isi ini semua, ya. Jadi ada bagian-bagian mungkin kecil sekali ya Bapak Ibu ya. Ini sampai katakan ke target TKT-nya. Yang kedua nanti kompilasi identitas mahasiswa. Ini dari namanya, perannya, perguruan tingginya, ya sampai ke bidang tugas yang diemban ke mahasiswa. Selanjutnya substansi proposal program bantuan prototip. Ya, yang pertama ini judul proposal nanti diisi dalam sistem dalam akun Bima. Lalu kedua jumlah usulan dana yang ya katakan diusulkan diisi juga dalam sistem. Lalu ketiga tema fokus prototip, ya. Nah, nanti bidang-bidangnya bisa bidang pangan sampai nanti kesehatan dan lain-lain yang tersebut di atas, ya. Lalu keempat ini nanti Bapak Ibu peneliti harus membuat eksekutif summary ini maksimal 1 halaman. Nah, ini nanti tertera ada formatnya, jadi untuk jenis hurufnya Times New Roman, ya, ukuran fontnya 12 dan spasinya 1,15. Ya. Ya, selanjutnya untuk uraian singkat proposal yang katakan dibuat, nanti latar belakang, saya kira ini penjelasannya, ya. Nah, terus nanti tujuan dan sasarannya nanti kita uraikan juga, ya, secara jelas dan padat ini, ya. Nah, terus nanti spesifikasi dari prototip yang kita kembangkan, lalu yang C ini manfaatnya, ini baik output dan outcome-nya, terus dampak sosial dan ekonomi, terus pengembangan ilmu, ya. Nah, ini tertera juga dalam Times New Roman ukuran 12, spasinya 1,15, ya. Lalu aspek yang keenam ini aspek inovasi, ini maksimal 2 halaman. Nanti kita menjelaskan secara singkat mengenai apa saja, terus ya mengenai penjelasan mengenai inovasi yang kita usulkan, terus penjelasan mengenai teknologi, sarana dan bahan bakunya. Nah, yang ketiga ini ada roadmap-nya, lalu keempat ini nanti ada foto prototype kita, lalu yang kelima ini nanti rencana desain, ya, implementasi dan pengujian prototip. Ini kembali sama juga, ya, jenis font dan spasinya. Lalu aspek yang ketujuh ini aspek potensi pasar, ini 2 halaman saja maksimal Bapak Ibu. Nanti kita menjelaskan, ya, secara singkat mengenai beberapa, ya, besar prospek pasar produk yang dihasilkan. Terus yang kedua ini segmen pasarnya. Yang ketiga ini model bisnisnya atau nanti model kanvas yang kita usulkan, ini pun sama, ya, huruf, font dan spasinya. Baik, yang ke-8 ini jadwal kegiatan, ya, saya kira ini nanti tertera semua, kita input di akun Bima, ya, di nama kegiatan kita. Nah, ini karena 6 bulan Bapak Ibu, ya, tentunya kita padatkan dari bulan Juli sampai bulan Desember, ya, karena 6 bulan. Lalu masalah daftar pustaka, nah ini yang menarik nih, ya. Ya, artinya ini ditekankan juga, saya kira sama
dengan hibah-hibah yang kita katakan usulkan gitu. Jadi nanti sistemnya nomor ya, jadi font cover style di sini. Nah, terus hanya pustaka yang kita citasi ini yang kita cantumkan dalam daftar pustaka. Lalu yang ke-10 lampiran-lampiran, ya ini diunggah juga di dalam sistem akun Bima. Nanti Bapak Ibu merancang RAB, ya terus nanti kedua tentang foto atau desain prototype. Nah yang ketiga nih surat pernyataan penelitian sebelumnya. Lalu nanti yang keempat nih surat pernyataan tidak sedang dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga lain. Ini penting karena ini jadi syarat tadi. Lalu yang kelima ini ya surat pernyataan dana padanan jika ada nanti dilampirkan ke-7. Lalu yang ke-6 ini luaran yang dijanjikan. Ya, tadi saya kira sudah dibahas sama Prof. Trio sama Prof. Surya. Baik, ini kecil sekali nih ya. Ya, nanti ada istilahnya format surat pernyataan penelitian ya. Saya tidak baca detail nih Bapak Ibu. Nah, ini nanti diisi ini semua ya, termasuk nanti di kota mana terus bulan kapan ya. Tapi jangan lupa di sini ada materai 10.000 yang jadi tanda tangan di atas materai. Ini surat pernyataan penelitian sebelumnya. Lalu ada surat pernyataan tidak sedang dalam mendapatkan pendanaan dari lembaga lain. Nah ini syarat ya yang harus dipenuhi. Saya kira formatnya nanti ada di sini. Kita isi semua dan kembali harus ya tanda tangan di atas materai 10.000. Baik, lalu ini format ya pernyataan dana padanan dari perguruan tinggi ya. Kembali ini pun sama nanti ya dari kop surat terus kita isi ya, kalaupun nanti tunai atau dia in kind kita tulis apakah nanti kombinasi keduanya. Saya kira nanti Bapak Ibu konsultasi tentunya ke pihak rektorat gitu ya. Baik, ini kembali nanti ditandatangani di atas materai 10.000. Nah tapi pakai stempel juga ya. Oke, karena ini tentunya pimpinan ya yang mengisi demikian dari perguruan tinggi. Baik, hal-hal yang dinilai sering ya secara administrasi nih, artinya hal-hal yang dinilai secara administrasi ini penting sekali. Oke, yang pertama itu prototipe yang diusulkan merupakan hasil penelitian ketua pengusul. Tentunya tadi nanti ada surat pernyataan bermaterai tidak gitu ya, nanti indikatornya ya atau tidak gitu. Kalau ada ya kita tulis ya, kalau tidak kita tulis tidak. Yang kedua, inovasi yang diajukan tidak sedang mendapatkan pendanaan untuk pengembangan yang sama dari lembaga manapun. Nah ini disertai ya bukti surat pernyataan bermaterai. Ada atau tidak. Lalu ketiga ini penulisan sesuai dengan template yang ditentukan. Nah ini menarik juga nih nampaknya ya. Mudah-mudahan bisa dipenuhi Bapak Ibu ya. Ini banyak perdebatan di sini nih. Tapi dengan jenis huruf tadi, time New Roman ya. Terus 12 di spasi 1,1. 5 jumlah halaman tadi. Baik yang 1 halaman, 2 halaman. Terus kedua nanti kesesuaian konten dengan template. Lalu menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Baik. Wah ini kecil sekali nih ya Bapak Ibu. Nanti ini pun yang dinilai ya. Jadi setelah lolos dari administratif kita akan masuk ke substansi. Ya maaf ini kecil sekali. Nanti dilihat bagaimana ya rekam jejak ya atau kepakaran Bapak Ibu peneliti. Ya tentunya ada rentang-rentang nilainya di sini ya. Ini nanti ya tugas katakan ya reviewer kayak demikian. Nanti ini bisa masuk katakan ke Sinta. Ya, nanti antara 50 sampai 253 sampai nanti lebih dari 10.000 nanti nilainya 10 ini bobotnya. Yang kedua kesesuaian pengembangan prototip juga ini hanya 2 aja nih sesuai atau tidak sesuai ini 5. Terus yang ketiga potensi ya pertambahan nilai kebermanfaatan ini ada 4 macam ya. Jadi tidak berpotensi atau kurang, atau berpotensi atau sangat berpotensi maksimal 5.
Ya, nah yang 4 kejelasan spesifikasi prototip mungkin bisa tidak dijelaskan, ini maksimal 5 juga, terus potensi prototip untuk direalisasikan dari 0 sampai A5. Nah ini grade-grade ini sudah didiskusikan panjang gitu ya. Jadi mungkin ini yang perlu istilahnya dicermati Bapak Ibu. Memang agak tipis antara berpotensi sama sangat berpotensi nih, 4 dan 5. Dan di sini memang sepakat tidak ada nilai 3 hari ini. Ya. Terus memenuhi kriteria prototip ya secara ilmiah. Rentangnya ada 2 saja ya, memenuhi atau tidak memenuhi ya. Terus kontribusi pada pengembangan keilmuan sama ini tidak ada atau ada. Lalu ke-8 ini dampak sosial dan ekonomi, saya kira bisa ditelusuri sini maksimal 5. 9 penjelasan mengenai teknologi, sarana ya dan bahan baku. Nah ini juga ada grade-grade-nya maksimal 5. Nah ke-10 ini kejelasan roadmap, nah ini penting ya, dan relevansi dengan usulan prototip. Nah ini ada grade-grade-nya pun maksimal 5. Nah ini kondisi TKT ya, prototip yang ada saat ini. Nah ini cukup besar nih Bapak ya. Jadi selangnya 5 sampai 10 ya. Oke. Ini ke-12-nya nanti rencana desain dan implementasinya nih. Ya, ini ada grade-nya dan ini juga cukup besar, ini sampai nilainya maksimal 10. Keunggulan inovasi nanti ini pun 10. Nah, target pasar ya. Jadi ini 5, terus populasi pengguna produk dari potensi pasar, nah ini grade-nya dari 2 sampai 5 maksimal. Terus yang ke-16, kejelasan model bisnis atau model kanvas yang diusulkan di maksimal 5. Jadi kalau semua dapat 5, nanti nilai kita akan 100 ya, mudah-mudahan ya nilainya bisa 100 semua gitu Pak ya, itu kami demikian. Oke, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak Pak Prof. Lutfi, Prof. Trio, dan Pak Surya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.